Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F1 dengan dosen pembimbing Pak Zulani. Jadi kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Maulana Arifin Syah, sebelah kanan saya Husnul Fikri Syafnur, dan sebelah kiri saya Muhammad Rizky Abrian. Jadi pada proyek ED kami membuat sistem penyiram tanaman hias otomatis berbasis IoT. Nah, alasan kami membuat hal ini yaitu untuk memudahkan si pengguna dalam melakukan perawatan tanaman, sehingga tanaman terjaga dalam kesehatan dan kesuburannya. Dan alasan yang selanjutnya yaitu memudahkan si pengguna, walaupun dia sedang sibuk di luar, dia bisa melakukan penyiraman dalam jarak jauh. Dan selanjutnya untuk mode yang kami gunakan di alat ini terdapat 2 mode. Yang pertama mode otomatis dan yang kedua mode manual. Nah, untuk mode manual, pompa air kami hidupkan secara manual melalui aplikasi Blink. Sedangkan untuk mode otomatis, pompa akan hidup dengan sendirinya berdasarkan nilai kelembapan tanah yang kami atur melalui sensor soil moisture. Jika nilai kelembapan tanah di bawah 40%, maka pompa akan hidup secara otomatis. Dan jika sudah melewati 60%, maka pompa akan mati secara otomatis juga. Di sini kami juga menggunakan beberapa komponen yang kami gunakan seperti ESP32 sebagai microcontrollernya, ada relay 5 volt sebagai saklar on off-nya. Selanjutnya ada sensor soil moisture sebagai pengecekan kelembapan tanah, ada sensor DHT22 itu sensor tambahan yang kami gunakan untuk menampilkan suhu dan kelembapan udara. Selanjutnya ada pompa 5 volt dan selang submersible, dan yang terakhir ada LCD I2C yang 16x2. Untuk cara kerjanya, nah di sini ketika sensornya ditancapkan ke tanah dan sensornya membaca nilai kelembapan tanahnya itu berapa dan ditampilkan di LCD dan di Blink. Selanjutnya ketika nilai pembacaannya itu di bawah 40%, maka pompanya akan hidup dan menyiram tanaman hingga nilai kelembapannya itu berada di atas 60% dengan nilai raw value yang kami atur pada codingan. Selanjutnya untuk sensor DHT22 itu juga menampilkan pada LCD yang dimana yang ditampilkan itu ada suhu sama kelembapan udara. Nah di sini ketika pada mode manual dia nggak memperhatikan nilai kelembapan tanah, sehingga kita pada mode manual hanya cuman bisa menyiram sama nggak menyiram aja. Dan untuk mode otomatisnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika sensornya mendeteksi bahwasanya kelembapan tanah itu berada di bawah nilai range yang sudah kami tentukan, maka pompanya akan hidup dan menyiram tanaman sampai kepada kelembapan tanah itu berada di nilai yang aman yang sudah kami atur di atas 60%, maka pompanya akan mati. Mungkin segitu aja lah cara kerja dari alat yang kami gunakan. Nah selanjutnya untuk implementasi alat kami mungkin akan ditampilkan pada video berikut ini. Pada metode ini penyiraman dilakukan saat sensor menunjukkan nilai kelembapan di bawah 40% dan pompa akan hidup secara otomatis untuk menyiram tanamannya. Dan jika pompa sudah melebihi kelembapan 60%, maka pompa akan mati secara otomatis. Nah, di sini dapat kita lihat tampilan dari aplikasi Blink yang kami gunakan, yang dimana nilai yang ditampilkannya itu yang ini ada nilai kelembapan tanah, ada suhu, ada udara. Nah, begitu juga di LCD ada suhu, ada udara, dan ini kelembapan tanah yang di bawah. Berikutnya yang paling ujung kanan bawah itu ada status pompa. Nah, di sini kami yang mana sudah disebutkan kami menggunakan 2 mode. Nah, di sini ketika mode otomatisnya hidup dan mendeteksi bahwasannya pompa itu berada di atas 60%, maka pompanya bakal mati. Nah, ketika kita tes ke mode manual, nah pompanya bakal mati juga karena mode manual ini si pengguna sendiri yang mengatur kapan dia menyiram. Bisa kita tes di sini. Ketika pompa kita on kan, maka pompanya akan hidup dan menyiram tanaman. Maka jika kita matikan, maka pompanya akan mati. Nah, mungkin seperti itulah implementasi dari kedua mode yang kami gunakan. Jadi hanya sekian demonstrasi alat dari kelompok F1, lebih dan kurang kami mohon maaf.
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.